Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roy Anggi Pratama Santuri dengan NIM 210308013 dari Prodi atau Program Studi Keteknikan Pertanian. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang tanah dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tanah. Tanah adalah bahan mineral lepas yang terletak di atas permukaan bumi yang tersusun atas mineral dan air, yang juga sebagai medium atau media untuk pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Dalam ilmu tanah terdapat dua cabang ilmu. Yang pertama edapologi dan yang kedua adalah pedologi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama edapologi. Edapologi adalah cabang ilmu tanah yang mempelajari tanah sebagai tempat hidup atau habitat bagi makhluk hidup. Orang yang pertama menemukan cabang ilmu ini adalah Xenophon Cato. Edapologi membicarakan bagaimana tanah yang subur dapat menumbuhkan tanaman yang dapat tumbuh dengan baik dan berproduksi yang maksimal. Dari aspek edapologi, tanah dikaji berdasarkan sifat kimianya, sifat biologi, dan juga sifat fisika tanah. Yang kedua adalah pedologi. Pedologi adalah cabang ilmu tanah yang mempelajari tanah sebagai tubuh alam atau kesatuan geologi. Cabang ilmu ini ditemukan oleh Dukochev yang berasal dari Rusia yang lahir di akhir tahun 1800-an. Tanah dikaji berdasarkan asal-usul kejadiannya, baik itu dia umur dari tanah tersebut, yang kedua wajah tanah atau morfologi atau bentuk dari tanah tersebut, dan juga pengelompokan tanah atau klasifikasi tanah. Kajian antara pedologi dan edologi ini tidak dapat dipisahkan karena ini saling berkaitan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat tanah. Apa sih manfaat tanah bagi kehidupan manusia? Tentunya sangat banyak. Contohnya seperti yang pertama, sumber penghasilan makanan. Makanan yang kita makan atau kita peroleh itu berasal dari tanah. Memang dari tumbuhan, tapi tumbuhan ditanam di mana? Tentu di tanah. Selanjutnya, manfaat tanah yang kedua yaitu sebagai bahan bangunan. Seperti kita tahu, tanah itu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, seperti tanah timbun untuk menimbun bangunan agar lebih tinggi dari selokan. Selanjutnya, tempat beraktivitas makhluk hidup. Tentu kita beraktivitas di atas tanah. Tidak mungkin kita melakukannya di atas air. Memang ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di atas air, tapi kebanyakan aktivitas kita lakukan di atas tanah. Jadi tanah ini sangat bermanfaat bagi kita. Selanjutnya ada yang keempat yaitu sumber air. Ada beberapa sumber air yang dapat kita temukan dalam tanah, seperti sumur. Sumber airnya itu berasal dari tanah. Selanjutnya yaitu bahan baku produksi. Bahan baku produksi ini contohnya kita saat membawa gerabah. Saat kita membawa gerabah, tentu yang kita gunakan adalah tanah, yaitu tanah liat. Jadi tanah ini sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jika teman-teman memiliki contoh beberapa manfaat tanah yang lain, bisa ditambahi di kolom komentar. Sekianlah video saya pada hari ini. Jika ada kesalahan yang saya perbuat dalam pembuatan video ataupun dalam bahasa saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay guys, see you.